الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu Isya nanti, kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan amalan ini semua bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah warisan ini, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menentukan porsi masing-masing ahli waris. Ada yang berhak mendapatkan bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan bagian itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Kemudian juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang masalah hukum waris ini juga termasuk permasalahan yang sering kita temukan di dalam masyarakat kita. Apalagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan permasalahan penundaan pembagian harta warisan dalam waktu yang lama. Jadi ketika ada orang meninggal dunia lalu ditunda dalam waktu yang lama, ini akan menyebabkan terjadinya permasalahan baru. Ini juga akan terjadinya benih-benih daripada sengketa permasalahan kewarisan. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang dalam sebuah kasus kita temukan ada terjadinya kematian berlapis. Apa makna terjadinya kematian berlapis? Yang pertama, meninggal orang tua. Katakanlah ayah meninggal dunia, lalu belum difaraidkan. Lalu tidak lama kemudian meninggal ibu, lalu ini juga belum difaraidkan harta peninggalan orang tua. Almarhum ini meninggalkan katakanlah ada 4 orang anak, belum difaraidkan juga ada satu ahli waris, katakanlah ahli waris yang nomor pertama meninggal dunia, belum juga difaraidkan nanti ahli waris nomor 2 meninggal dunia, baru mau dibagi harta peninggalan orang tuanya. Maka dalam hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terjadinya permasalahan tumpang tindih dalam permasalahan kewarisan.
Dan bagaimana cara penyelesaiannya dalam hukum warisan ini? Maka harus dirunutkan satu persatu dari awal kematian ataupun kematian pertama, kematian kedua, kematian ketiga, dan kematian keempat. Ya. Dan ini dikenal dengan istilah dalam fikih ilmu faraid, ya, dikenal dengan istilah permasalahan al-munasakhat. Ya. Jadi terjadi tumpang tindih, belum difaraidkan harta peninggalan orang tua, ada lagi ahli waris yang meninggal dunia. Belum difaraidkan lagi, ada ahli waris yang meninggal dunia. Dan ini terjadi kenapa? Karena adanya penundaan pembagian warisan dalam waktu yang lama. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana solusi terkait tentang permasalahan tersebut? Maka dalam hal ini harus dirunutkan kembali siapa yang pertama sekali meninggal dunia, ya. Misalkan yang meninggal dunia pertama sekali adalah ayah, maka ketika ayah meninggal dunia, katakanlah tahun 1990 meninggal ayah, belum difaraidkan. Ketika ayah meninggal dunia, siapa ahli waris yang hidup waktu itu? Almarhum ada meninggalkan istri, almarhum ada meninggalkan anak-anak, katakanlah ada 2 laki 2 perempuan, dan almarhum juga meninggalkan saudara dan saudari kandung, ya. Maka dalam hal ini harus kita tentukan adalah mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak. Ini ketika kematian yang pertama, yaitu ayah meninggal dunia. Sehingga ketika ayah meninggal dunia, ahli waris yang berhak itu yang pertama istri. Istri berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya. Kemudian yang termasuk ahli waris yang berhak itu adalah anak-anak daripada almarhum, ya. 2 laki 2 perempuan. Dengan catatan anak ini harus dipastikan benar-benar anak kandung, bukan anak angkat ataupun bukan anak yang diadopsi. Karena sekali lagi bicara tentang masalah anak angkat, dia bukan termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan faraid. Tapi anak angkat itu dia boleh mendapatkannya secara pemberian hibah ataupun wasiat, bukan karena sebab dia mendapatkan ataupun bukan dia mendapatkan secara faraid. Karena kenapa? Sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan nasab dengan nasab yang hakiki, adanya hubungan darah langsung, bukan karena sebab diadopsi, bukan karena dia sebab diangkat dan lain sebagainya. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, harus dipastikan tadi 2 anak laki dan 2 anak perempuan itu adalah anak kandung daripada almarhum suami yang meninggal dunia ataupun almarhum ayah yang meninggal dunia. Kemudian bagaimana terkait saudara dan saudari kandung daripada almarhum? Mereka ini terhalang dengan adanya anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki daripada almarhum yang meninggal dunia, maka seluruh saudara kandung daripada almarhum dan seluruh pamannya ini terhalang, terhijab, ya, dengan adanya anak laki-laki. Jadi ini harus kita tentukan. Setelah kita tentukan ahli waris, mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak, lalu kita inventarisir harta peninggalan almarhum. Apa saja harta peninggalan almarhum? Almarhum ada enggak harta bersama dengan istrinya? Almarhum ada enggak harta bawaan yang didapatkan sebelum perkawinan dengan istrinya ataupun yang didapatkan dari warisan orang tuanya ataupun dari hibah orang lain? Maka kita inventarisir mana harta bawaan, mana harta bersama. Kalau ada harta bawaan dengan istri, maka ini harus dibagi 2 dulu. Setengah menjadi hak milik istri, setengah lagi menjadi hak milik suami. Yang jadi hak milik suami ditambah dengan harta bawaannya, maka total harta itu disebut dengan harta peninggalan ataupun tirkah yang milik sempurna daripada almarhum suami. Jadi setelah kita inventarisir harta tersebut, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, baru kita tentukan, kita laksanakan kewajiban-kewajiban terhadap harta peninggalan almarhum yang meninggal dunia. Apa kewajibannya? Yang pertama adalah untuk melaksanakan biaya tajhiz mayit, biaya persiapan pemakaman almarhum fardu kifayah, mulai dari pembelian kafan, transportasi ambulan, tanah kuburan. Kalau tidak ada yang tanggung, maka ini diambil daripada tirkah ataupun harta peninggalan milik almarhum secara sempurna.
Ini kalau tidak ada yang tanggung. Tapi alhamdulillah kalau di Aceh ini rata-rata kita sudah aman itu. Maknanya apa? Kalau tanah kuburan pun masih banyak tanah wakaf kuburan. Kemudian biasanya kalau di kampung-kampung itu sudah ada iuran fardu kifayah, ya, yang dikutip boleh jadi per tahun ataupun per bulan, sehingga ketika meninggal seseorang tersebut ini semua dihandle oleh kampung, kalau pihak kampung. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kewajiban yang pertama. Tapi kalau tidak ada yang tanggung, ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Kemudian kewajiban yang kedua terhadap harta peninggalan almarhum tersebut sebelum harta ini dibagi untuk ahli waris adalah diselesaikannya hutang-hutang almarhum. Ingat, hutang itu ada dua macam. Ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Apa itu hutang berkaitan dengan hak Allah? Contoh nazar yang pernah dia niatkan dulu. Misalkan ketika dia dalam keadaan sakit, lalu dia bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh nanti saya akan sumbang 5 juta untuk pembangunan masjid. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Maka kewajiban baginya adalah untuk melaksanakan nazarnya. Lalu kalau belum sempat dilaksanakan nazarnya, qadarullah meninggal dunia, maka di sana ada kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan nazar tersebut, karena ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Ataupun termasuk hutang berkaitan dengan hak Allah tersebut adalah zakat dari harta orang tuanya yang telah kena wajib zakat, misalnya telah mencapai nisab dan mencapai haul selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Katakanlah waktu itu belum sempat dikeluarkan zakat malnya misalnya. Maka di sana ada kewajiban bagi ahli waris sebelum harta ini dibagi untuk para ahli waris adalah diselesaikan hutang berkaitan dengan hak Allah tersebut ataupun zakat itu. Karena ingat, zakat itu dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Kalau dia belum sempat mengeluarkan zakatnya, maka dianggap ini hutang berkaitan dengan hak Allah. Kemudian yang berikutnya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia, dan ini juga harus diselesaikan dalam kita bermuamalah, dalam kita melakukan interaksi dan lain sebagainya. Boleh jadi mungkin ada hutang piutang dan ini harus diselesaikan. Lalu kalau ini telah dilakukan, nanti ada kewajiban yang ketiga sebelum harta itu dibagi untuk ahli waris. Apa itu? Adalah menjalankan wasiat almarhum selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat, ya. Misalkan sebelum meninggal orang tua pernah mengatakan, nyone menya ayah meninggal, nyan rumah yang to masjid juk ke masjid, kasih buat masjid, rumah yang ada dekat masjid kasih buat masjid, wakaf buat masjid. Maka ini harus dijalankan oleh ahli waris, ya, dengan catatan nilai yang diwasiatkan itu tidak melebihi dari 1/3 dari total keseluruhan harta peninggalan almarhum, ya. Jadi makanya ini kalau tidak dilakukan oleh ahli waris, ya, apalagi kadang-kadang ada sebagian ahli waris yang disilaukan dengan harta sehingga apa? Tidak menjalankan amanah wasiat almarhum. Karena kenapa? Dianggap apa? Rumah itu sudah bernilai. Nyo rumahnya kamyum, nyo ta jalankan wasiat bak tanah lain, bak rumah lain, kan, ya. Yang na di kampung ada, be yang na di kota, nyo yang di kota kamyum, ya. Jadi ini enggak boleh seperti itu. Jadi dia enggak boleh menjalankan ataupun enggak boleh dia merubah wasiat setelah dia mendengarkannya, dengan catatan sekali lagi wasiat ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku terkait tentang masalah hukum wasiat. Karena ada juga banyak kejadian dalam masyarakat kita temukan wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Maka wasiat yang diberikan kepada ahli waris pada dasarnya ini tidak diperbolehkan. Lalu kita lihat bagaimana dalam hadis Rasulullah disebutkan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Lalu wasiat itu diberikan ke siapa juga?
Untuk selain ahli waris boleh kasih wasiat, untuk anak angkat boleh kasih wasiat, untuk anak tiri boleh kasih wasiat, untuk kemaslahatan umat, kasih buat masjid, kasih buat lembaga pendidikan agama, ini boleh kasih wasiat. Tapi kalau diberikan kepada ahli warisnya, misalkan diwasiatkan untuk anaknya, nyonek menya ayah meninggal, rumahnya cok keron, ya, ini boleh dilakukan seperti itu, tapi dengan catatan, dengan syarat. Apa syaratnya? Harus disepakati oleh seluruh ahli waris. Yang jadi masalah kadang-kadang di masyarakat kita terjadi, ada seorang orang tua dia wasiatkan kepada satu orang saja tanpa diketahui oleh ahli waris yang lain. Nyo karena kalih ne petimbang dot, nyo rumahnya cok gerak. Jadi karena kamu telah jaga saya, wahai anakku, ini rumah ini saya kasih buat kamu. Sedangkan yang lain enggak ada yang tahu. Ya, sehingga ini jadi masalah. Ya. Jadi masalah kapan? Ketika meninggal orang tuanya nanti. Ya. Lalu anak ini mengatakan, dulu ayah pernah bilang rumah ini kasih buat saya. Lalu yang lain mengatakan, oh kami enggak tahu kok. Nah, sehingga ini jadi permasalahan. Ya. Maka kalau tadi permasalahan, kembali kepada hukum asal wasiat, tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Walaupun pemberian wasiat ini juga yang dianjurkan diberikan untuk ahli waris adalah wasiat kebaikan-kebaikan, wasiat ketakwaan. Sebagaimana Nabi Ya'qub menjelang ajalnya, lalu dipanggil seluruh anak-anaknya, lalu disampaikan wasiat, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah ketika aku sudah tiada nanti. Jadi wasiat kebaikan. Jadi seakan-akan kita mengatakan kepada anak-anak kita, ayah mak meninggalnya, orang-orang baik tua sembahyang, ya, jangan lupa solat, jangan lupa ngaji, jangan lupa bayar zakat dan jaga silaturahim. Ini wasiat kebaikan, ini harus disampaikan kepada anak-anak. Jadi bukan hanya wasiat harta saja, ya. Tapi wasiat yang dianjurkan diberikan kepada ahli waris adalah wasiat kebaikan-kebaikan. Adapun wasiat harta boleh diberikan atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris, maka itu diperbolehkan. Jadi kalau tiga kewajiban ini telah dilaksanakan, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, baru harta itu dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing. Maka dalam kasus tadi, almarhum meninggalkan seorang istri, maka istri dapat bagian 1/8 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, ya. Kemudian untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum tadi ada 2 laki 2 perempuan, maka mereka mendapatkan asabah bil ghairi. Jadi dapat bagian asabah bil ghairi, mereka mendapatkan sisa dengan pembagian 2/1, lidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi 1/8 kasih buat istri, sisanya 7/8 daripada harta almarhum ayah ini dibagi untuk 4 orang anak dengan pembagian masing-masing laki-laki mengambil 2 porsi, perempuan 1 porsi. Berarti kalau ada 2 laki 2 perempuan, berarti dari harta itu dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Ya, dari sisa setelah diberikan untuk istri, maka sisanya itu dibagi 6. Karena kenapa? Setiap laki-laki ngambil 2 bagian, perempuan 1 bagian. Berarti totalnya adalah 6. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kita selesaikan di tahap pertama ketika meninggal ayah. Kemudian ketika meninggal ibu, karena ini meninggal kedua, ya. Ketika meninggal ibu, siapa ahli warisnya? Oh, ahli warisnya adalah anak-anak aja. Ada 2 laki 2 perempuan tadi. Kalau almarhum ataupun kalau almarhumah ibu ada saudara kandungnya, maka ini terhalang juga dengan anak laki-laki. Maka dari harta peninggalan istri tersebut, itu semua diberikan kepada anak-anaknya dengan pembagian 2/1 tadi. Maka dari total harta ibu dibagi 6. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Jadi harus kita runutkan satu persatu. Oh, kalau ada yang tanya, Ustaz, boleh enggak sekali kita gabung harta ayah dengan harta mama lalu kita bagi untuk anak-anak? Boleh. Ini juga boleh, diperbolehkan. Karena semua itu diberikan kepada ahli waris anak-anak. Berarti dari harta ayah, harta ibu digabung, diselesaikan dulu kewajiban-kewajiban tadi, termasuk hutang piutang dan juga wasiat, baru harta ini dibagi semua untuk 2 anak laki dan 2 anak perempuan.
Nah, kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bagian masing-masing punya anak. Tadi kita menyebutkan anak pertama sekarang sudah meninggal dunia. Statusnya dia sudah berkeluarga dan katakanlah belum memiliki keturunan. Maka untuk hak yang anak pertama ini tetap kita hitung tadi. Setelah kita tahu porsinya berapa, baru kita faraidkan kembali. Kita lihat, oh berarti almarhum yang abang yang pertama ini dia dapat harta warisan dari orang tuanya sekian. Ditambah lagi apakah almarhum ada hartanya sendiri, ada harta bawaannya sendiri, ya. Katakanlah ada harta bawaan, ya. Ataupun harta yang dia dapat dengan hasil dia bekerja dan sebagainya. Kemudian setelah menikah dia ada dapat harta bersama lagi dengan istrinya, ini harus dibagi dulu. Lalu kemudian almarhum ini belum memiliki keturunan, maka setelah kita inventarisir harta peninggalan almarhum anak pertama ini, baru nanti kita selesaikan kewajiban-kewajiban yang sama tadi, kemudian baru kita faraidkan, oh di sana ada hak istrinya. Katakanlah anak pertama ini yang meninggal laki-laki, almarhum ini memiliki istri tapi dia tidak punya keturunan, maka istri ada hak 1/4 dari harta peninggalan anak pertama tersebut. Sisanya dibawa ke mana? Maka sisanya ini dikembalikan kepada saudara dan saudari kandung daripada almarhum yang masih hidup, karena almarhum tidak punya keturunan dan tidak ada lagi orang tua, sudah duluan meninggal. Nah, berarti kita harus runutkan tadi. Berarti dalam hal ini yang dapat istrinya sebesar 1/4 karena tidak ada keturunan, dan ini berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Kemudian sisanya itu diberikan kepada saudara dan saudari kandung. Dalam hal ini berarti saudara dan saudari kandungnya yang hidup adalah dia memiliki 1 saudara laki dan 2 saudari perempuan, ya, 1 saudara laki dan 2 saudari perempuan. Berarti setelah diberikan hak kepada istrinya 1/4, maka sisanya itu diberikan kepada saudara dan saudari kandung dengan kaedah pembagian 2/1. Maka dalam hal ini juga menafikan apa-apa yang mungkin pernah kita dengar dalam masyarakat. Oh dalam hal ini yang dapat hanya saudara laki-laki saja, saudari perempuan enggak dapat, karena nyo wali, ya. Yang dapat syara agama dah, ya, syara ini hana merempok, karena nyan wali agam. Ini adalah pernyataan yang salah. Padahal sudah jelas-jelas dalam surat An-Nisa ayat 176 ketika Allah menyebutkan permasalahan kalalah. Apa itu kalalah? Ketika seorang meninggal dunia tidak ada keturunan dan tidak ada lagi orang tua, tapi dia punya saudara dan saudari kandung. Maka ini disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 176, wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi jikalau almarhum yang meninggal dunia ini yang mana dia tidak memiliki keturunan dan enggak ada orang tua, tapi dia punya saudara laki, ikhwatar rijala wa nisaa, dan juga ada saudari perempuan, maka mereka sama-sama mendapatkan bagian dengan kaedah pembagiannya 2/1 antara saudara laki dengan saudari perempuan. Dalam hal ini tadi karena almarhum ada 2 saudari perempuan dan 1 orang saudara laki-laki, berarti dari sisa setelah diberikan kepada istri daripada almarhum tersebut dibagi 4. Ya. Kenapa bagi 4? Ingat, setiap laki-laki 1 laki dia dapat 2 porsi, kemudian ada perempuan 1 porsi. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cara penentuan ataupun membagi harta peninggalan daripada almarhum yang terjadinya tumpang tindih ataupun kematian berlapis. Ini sudah kematian yang ketiga. Kemudian yang terakhir kematian yang keempat, karena ditunda-tunda dalam waktu yang lama. Meninggal kakak yang nomor 2. Status kakak yang nomor 2 katakanlah belum berkeluarga, ya. Belum berkeluarga, maka dari harta yang harusnya di sana ada hak milik kakak nomor 2 difaraidkan kembali kepada ahli waris yang hidup, dengan catatan setelah dilakukan kewajiban-kewajiban tadi. Selesaikan dulu kalau ada wasiat, kemudian kalau selesaikan dulu yang pertama sekali kalau ada hutang piutang, kemudian ada wasiat, baru harta ini dibagi untuk ahli waris. Siapa ahli waris yang hidup?
Berarti ahli waris yang hidup tinggal satu laki, satu perempuan, saudara laki, saudari perempuan. Nah, berarti dari harta yang menjadi tumpuk anak nomor 2 tadi ditambah dengan harta bawaannya, ya, itu diberikan seluruh hartanya ini kepada satu saudara laki dan satu saudari perempuan, karena mereka itulah ahli waris yang hidup. Berarti saudara dan saudari kandung tersebut dia mendapatkan secara asabah bil ghairi, mengambil semua harta dengan kaedah pembagian 2:1. Berarti karena ada satu laki satu perempuan, dari harta itu dibagi 3, 2 porsi diberikan kepada saudara laki-laki dan 1 porsi diberikan kepada saudari perempuan kandung. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, harus kita runutkan satu persatu ini. Ketika terjadi kematian berlapis, ya, apalagi kadang-kadang sebagaimana kita sebutkan tadi, meninggal orang tua ada yang sejak tahun 80-an belum difaraidkan. Lalu nanti ada meninggal ibu, meninggal anak pertama, meninggal anak kedua, baru sekarang difaraidkan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, cara menghitungnya tetap harus kita runutkan. Siapa yang duluan meninggal, siapa yang kemudian. Lalu kita inventarisir apa saja harta peninggalan almarhum ketika almarhum meninggal dunia. Lalu kita lihat juga apa ada wasiat-wasiat almarhum, karena ini wasiat juga harus dilaksanakan. Kalau ada wasiat almarhum yang tidak dilaksanakan, dan wasiat ini adalah wasiat yang disunahkan, misalkan pernah orang tuanya berwasiat menyalun meninggal itu hartanya juk ke anak yatim, juk ke fakir miskin, lalu tidak dijalankan oleh ahli waris, maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180 di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarkan wasiat tersebut, maka berdosalah orang yang merubah wasiat tersebut ataupun tidak menjalankan wasiat tersebut. Jadi dalam hal ini menyahana dilaksanakan sebagaimana wasiat almarhum, siapa yang salah? Siapa yang dosa? Dosa ahli warisnya, bukan dosa orang tuanya. Orang tuanya sudah memberikan wasiat tadi, tapi ini tidak dijalankan oleh ahli waris. Maka ini juga jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini juga sering terjadi akibat karena terjadi penangguhan dalam waktu yang lama. Kemudian juga kadang-kadang terjadi sengketa di antara sesama ahli waris. Lalu ada wasiat-wasiat almarhum orang tuanya yang tidak dijalankan oleh ahli waris, ya. Maka ini hati-hati, ya. Ketika kita tidak menjalankan wasiat sebagaimana yang diwasiatkan oleh almarhum orang tua, maka berdosalah orang yang merubah ataupun yang tidak melaksanakan wasiat tersebut. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, termasuk kasus-kasus yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Terjadinya kasus munasakhat ataupun tumpang tindih dalam permasalahan kewarisan ini yang disebabkan dikarenakan terjadinya penangguhan pembagian warisan dalam waktu yang lama. Maka kalau ditanya kapan sebenarnya idealnya pembagian harta warisan itu, maka idealnya pembagian warisan itu memang ini tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ataupun dalam kitab-kitab fikih. Tapi pelaksanaannya ini harus disegerakan setelah dilakukan melunaskan hutang piutang dan juga menjalankan wasiat almarhum. Bahkan ini diulang-ulang dalam Al-Quran, bahwasanya pelaksanaan wasiat itu ataupun pelaksanaan harta warisan itu adalah min ba'di wasiyatin yusi biha audain, tusuna biha audain, yusa biha audain, dan seterusnya. Jadi ada 4 kali diulang-ulang dalam Al-Quran bahwasanya pelaksanaan pembagian harta warisan itu dilakukan, ya, setelah diselesaikan hutang piutang dan juga wasiat. Walaupun redaksi ayat di dalam Al-Quran duluan disebutkan wasiat kemudian hutang, tapi dalam pelaksanaannya Rasulullah lebih mendahulukan hutang dulu baru wasiat. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telah melaksanakan sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, maka di sana ada nilai ta'abbudi, ada nilai ketundukan kita kepada Allah, ada nilai ibadah. Bahwasanya pembagian warisan ini juga termasuk hukum yang detail yang Allah sebutkan. Maka ketika kita melaksanakan hukum tersebut,
kita telah sami'na ataupun kita telah tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalaupun ada yang bertanya, Ustaz, kalau kami mau membagi secara musyawarah mufakat, apakah ini dibenarkan dalam syariat kita? Maka kalau membagi secara musyawarah mufakat itu diperbolehkan setelah semua ahli waris menyadari bagian mereka secara syariat. Harus kita tentukan dulu porsi di dalam Al-Quran. Oh, untuk laki-laki berlaku 2:1 dengan perempuan. Lalu kemudian yang laki-laki ini sudah mengetahui bagiannya dan dia mengatakan dan dia berikrar. Dia bilang sama adiknya, "Dek, abang sudah tahu bagian abang ini 2:1 dengan adik. Tapi kita enggak usah ribut-ribut. Ini abang sudah ikhlas, kita bagi rata saja." Apakah boleh seperti itu? Boleh. Setelah semua ahli waris menyadari bagian mereka secara syariat. Tapi musyawarah mufakat tersebut ini juga harus ada notulensinya. Harus ada hitam atas putih. Ya, sehingga ini diketahui oleh semua ahli waris dan menjadi pegangan bagi semua ahli waris. Jangan ketika itu dia ucapkan bagi rata, lalu beberapa tahun kemudian sudah berubah pikiran. Ini kan hanjit tamatnya lagi kan. Ya. Maka ini harus ada bukti tertulis ataupun notulensi ataupun hitam atas putih, sehingga dengan adanya hitam atas putih tersebut bisa menjadi pegangan bagi semua ahli waris, sehingga ini juga akan meminimalisir terjadinya permasalahan di kemudian hari. Mungkin ini saja jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam berbahagia ini berkaitan dengan terjadinya permasalahan tumpang tindih dalam permasalahan kewarisan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan pembagian harta warisan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. Terima kasih Gibraltar. رب اغفر لنا ذنوبنا Gibraltar. ووالدينا وارحمهما Terima كما kasih. ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.